Halo guys, selamat datang di Rumah Pintar PKU. Kali ini kita akan membahas soal untuk persiapan UTBK SBMPTN. Khususnya itu adalah penguasaan matematika dasar. Nanti kita akan bahas sekitar 5 soal, yaitu tentang pertidaksamaan, geometri, hubungan antar sudut, kemudian ada SPLDV juga. Oke, kita lanjut saja ke soal pertama. Pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir sebagai representasi himpunan penyelesaiannya adalah. Nah, untuk soal seperti ini, caranya kamu hanya perlu menuliskan persamaannya dulu. Nih, kalau kita lihat kan, jawabannya seperti ini, berarti kita buat persamaannya dulu. Persamaannya kan AX tambah BY sama dengan dulu ya, sama dengan C. Nah, A ini karena dia X, kamu lihat di sumbu Y 4. Titik potongnya 4, berarti ini adalah 4X. Kemudian BY, lihat di sumbu X, nilainya 6, berarti ini tambah 6Y. Sama dengan C ini hasil perkalian A dan B. Berarti 4 kali 6, 24. Terus yang ininya, kita kan judulnya pertidaksamaan. Berarti kita harus tahu dia kecil atau besar. Caranya, kita jadikan ini titik uji. Ini 0,0. Kita masukkan X-nya 0 dan Y-nya 0. 4 kali 0 ditambah 6 kali 0, tandanya apa? 24. Ini 0 tambah 0. 0 lebih apa dari 24? Lebih kecil ya. Maka persamaan ini menjadi 4X tambah 6Y kecil dari 24. Belum ada jawabannya. Berarti kita sederhanakan dulu. Ini kita bagi 2 semuanya. Jadi ini bagi 2, 2X, 6 bagi 2, 3Y. Ini pindahkan, bagi 2 juga, berarti min 12 kecil dari 0. Jawabannya adalah A. Gampang, nggak usah pakai persamaan. Oke? Kita lanjut soal kedua. Soal kedua ini tentang materi segitiga. Kalau menurut saya sendiri ya, soal ini untuk jadi soal UTBK termasuk gampang karena materi ini sebenarnya sudah dipelajari di SMP. Soalnya seperti ini. Segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan DC. Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Jika P sama dengan 36 derajat dan Q sama dengan 50 derajat, maka nilai X adalah. Kalau ada ketemu soal seperti ini, kita langsung cepat-cepat saja gambar bangunnya di kertas coret-coret. Terus kita tuliskan apa yang diketahuinya. Misalnya ini P36, tulis di sini langsung 36. Kemudian Q 50 di sini. Dan yang ditanya adalah X. X yang ini. Ini langsung kelihatan. Ada X, ada 50, ada 36, dan ini berarti harus kita cari terlebih dahulu. Ingat, kalau pada segitiga, jumlah ketiga sudutnya itu adalah 180 derajat. Berarti kita cari yang ini dulu. Ini tadi sudah ada bantuan dari soal. Kalau segitiga BCD adalah segitiga sama kaki. Berarti sudut kakinya ini sama besar. Ini kalau dijumlahkan 180 derajat lagi. 50 ditambah sudut, ini kita buat sudut A, ditambah A, yang ini juga A, itu 180 derajat. 2A sama dengan, ini kita pindahkan ya, 180 derajat dikurang 50 derajat. 2A sama dengan 130 derajat, bagi 2 kiri dan kanan sama dengan 130 dibagi 2, 65 derajat. Yang ini udah ketemu 65 derajat.
Karena dua sudutnya sudah diketahui, sekarang udah gampang aja cari yang nilai X. Kita pakai hubungan sudut tadi, X ditambah 50 ditambah 101 sama dengan 180 derajat. Ini kita pindahkan sama dengan 180, ini penjumlahannya 151 ya. Kalau pindah jadi min. X sama dengan hasil pengurangannya 29. Berarti jawabannya adalah B. Kita lanjutkan ke soal nomor 3, ini tentang geometri. Soalnya seperti ini. Segi 4 ABCD merupakan layang-layang seperti pada gambar. Jika AB sama dengan 1 dan AD sama dengan akar 5, maka luas layang-layang tersebut adalah. Sekarang kita buat apa yang diketahui pada gambar. AB sama dengan 1 cm. Ini layang-layang berarti ada nanti dua sisi yang sama panjang. Ini sisi pertama, satu pasang. AB sama dengan BC, 1 cm. Kemudian nanti AD ini sama dengan CD. Berapa dia? AD-nya akar 5. Berarti CD juga akar 5. Yang ditanya luas. Rumus luas layang-layang itu diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Diagonalnya yang ini. Yang ini diagonal 1, yang ini diagonal 2. Tapi untuk mencari panjang kedua diagonalnya ini memakan waktu yang banyak. Jadi kita nggak usah pakai rumus itu. Kita bagi aja layang-layang ini menjadi dua segitiga. Yang ini segitiga pertama. Kemudian yang ini segitiga kedua. Segitiga yang pertama ditambah dengan segitiga yang kedua, itu kan menjadi luas layang-layang. Jadi nggak usah capek-capek mencari diagonalnya. Luas segitiga yang pertama, rumus luas segitiga alas kali tinggi per 2 ya. Ini alas, ini tinggi. Berarti alasnya 1, tingginya 1 per 2. Itu yang ini. Jadi jawabannya 1 per 2 kan? Kemudian kita cari luas segitiga yang kedua. Luas segitiga yang kedua, alasnya AC. Tingginya diagonal yang telah terbagi. Ini kita buat aja O. AC-nya belum ada. Kita cari dulu AC-nya. Ini tadi udah ada bantuan, ada tanda siku-sikunya. Berarti AC ini hipotenusanya, sisi miringnya. Kita cari AC. Kita jumlahkan ini lalu dikuadratkan ya. 1 kuadrat ditambah ini tambah ini. Itulah mencari yang sisi miring. Berarti 1 kuadrat itu 1 ditambah 1 kuadrat juga 1 tambah 1 2. Berarti panjang AC adalah akar 2. Alas berarti udah dapat alasnya akar 2. Tingginya adalah OD. OD ini kita cari masih pakai Pitagoras. Yang ini segitiganya, ini siku-sikunya. AD-nya akar 5, OA-nya ini setengah dari AC kan? Nih, kan dia pas di pertengahan. OA ini adalah setengah dari AC. Berarti OA itu setengah dari AC, akar 2 per 2. Yang ini akar 2 per 2, yang sisi miringnya akar 5, berarti kita bisa cari OD. OD atau tinggi segitiga yang kedua. Sisi miringnya yang akar 5. Akar 5 kuadrat dikurang. Kalau sisi miringnya yang diketahui, dia dikurang. Tapi kalau sisi miring yang ditanya, dia ditambah.
Jadi akar 5 dikurang AO tadi, OA. OA-nya akar 2 per 2. Akar 2 per 2. Oke, kita selesaikan. Jangan langsung pusing gara banyak ada akar, ada kuadrat. Ini gampang aja kok. Ini akar dengan kuadrat hilang. Berarti sisanya 5. Kemudian dikurang akar 2 dikuadratkan, hilang akarnya jadi 2. Kemudian 2 yang di bawahnya juga ya penyebutnya, per 2 dikuadratkan 4. 5 dikurang 2 per 4. 5 dikurang setengah. Kita sama-sama bagi 2. 5 kurang setengah, 4 setengah kan? 4 setengah itu berarti 9 per 2. 9 per 2 akarnya, 9 itu kita cari saja akarnya. Akarnya adalah 3, sedangkan yang ini tetap dalam akar. Dapat tinggi segitiga yang kedua, yaitu 3 akar setengah. Alas kali tinggi per 2. Akar 2 dikali akar setengah. Akar 2 kali akar setengah, kalikan dia ke dalam. Berarti 2 kali setengah. 2 kali setengah 1. Ya, mana 2 kali setengah. Habis kan? Ini masih dalam akar. Jadi 1. Ini dengan ini 1 kali 3. 3 per 2. Maka jawabannya adalah, jumlahkan yang di atasnya saja. 4 per 2 sama dengan 2. Jawabannya adalah B. Agak panjang ya. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Ini tentang sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Biasanya ini tentang belanja-belanja ya. Kita lihat soalnya. Harga 2 pensil 5.000. Kita tulis ya. 2 pensil 5.000. Dan harga 1 buku B rupiah. 1 buku B. Jika Amir membeli 5 buku dan 10 pensil, berarti 5 bu ditambah 10 pensil. Pertanyaannya, jika ia membayar dengan uang Rp100.000, berapa kembaliannya? Nah, ini kita cari dulu, ini harganya berapa? Belanjaan dia berapa? 5 buku, berarti dia 5 kali B, kan harganya B. 10 pensil, 2 pensil 5.000, berarti kalau 10 pensil, ini dikali 5 aja, yaitu Rp25.000. Inilah total belanjaannya. Nggak bisa kita cari berapa karena ada variabel B, dan di semua opsinya ada B. Sekarang kita mau hitung kembaliannya, berarti uang Amir kurang dengan total belanja, yaitu 100.000 dikurang total belanjanya 5B tambah Rp25.000. Ingat ya, ini harus dikurung supaya kamu ingat nanti 5B-nya kena min. Oke? Jadi 100.000 dikurang 25.000 itu adalah Rp75.000. Ini min ini untuk 5B juga, berarti kurang 5B. Oke, maka jawabannya adalah C. Kalau kamu tadi lupa mengurungnya, maka nanti kamu akan jawab E. 75.000 tambah 5B, karena di sini dia positif. Jadi salah. Makanya saya ingatkan untuk memakai kurung. Oke, gampang ya. Oke, ini soal terakhir, soal nomor 5, ini tentang peluang. Soalnya seperti ini. Bilangan ganjil 6 angka yang lebih kecil daripada 500.000 dan dibentuk dari semua angka 2, 4, 5, 6, 8, 9.
bilangan ganjil 6 angka kecil dari 500.000 yang bentuknya adalah angka 2, 4, 5, 6, 8, dan 9. Nah, caranya saya mudahkan dengan memakai kotak. Kita buat kotaknya 6 karena dia 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian clue yang pertama tadi bilangan ganjil, berarti angka di kotak yang terakhir harus angka ganjil. Yang ini nggak apa-apa angkanya mau genap mau ganjil terserah, tapi angka yang ke-6 ini harus angka ganjil. Berarti ada ini dan 9. Berarti ada 2 angka yang boleh menempati posisi ke-6. Ini kita tulis ada 2 ya. Kemudian dia yang ini sudah. Dia angka kecil dari 500.000. Kecil dari 500.000 berarti tidak boleh di bagian angka pertama ini lebih besar dari 500.000. Berarti 5, 6, 8, dan 9 itu nggak boleh. Yang boleh hanya 2 dan 4. 2 dan 4 tadi di sini belum terpilih ya. Tadi kan 5 dan 9. 2 dan 4. Berarti ada 2 kemungkinan lagi angka di sini. Kemudian kita akan isi 4 kotak lainnya. Untuk yang di sini bebas, tapi angka yang sudah diambil sudah 2 angka. Angkanya ada 6, berarti di sini ada 4 peluang lagi untuk angka di sini. Udah terpakai 1 lagi, berarti sudah 3 angka yang terpakai. Di sini berarti sisa 3 angka lagi. Sudah 4 angka yang terpakai, berarti di sini ada 2 lagi. Sudah 5 angka, berarti ini sisa 1 angka lagi. Lalu diapakan? Ini kita kalikan saja. 2 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 lagi. Hasilnya ini 8, ini 6, ini 2. 8 kali 12 96. Jawabannya adalah D. Sekian soal-soal yang kita bahas untuk persiapan UTBK. Semoga kamu terbantu. Jika ada soal yang masih ingin kamu tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa.